Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang korelasi. Perkenalkan, nama saya Cindy Mileniasari, NIM 2018-33-111, dan Muhammad Naufal 2018-33-129. Pengertian korelasi. Korelasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu correlation. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata hubungan atau hubungan timbal balik. Dalam ilmu statistik, teknik analisis korelasional adalah teknik analisis statistik mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik analisis korelasional memiliki 3 macam tujuan, yaitu 1. Ingin mencari bukti atau berlandaskan pada data yang ada. Apakah memang benar antara variabel yang satu dan variabel yang lain terdapat hubungan atau korelasi? 2. Ingin menjawab pertanyaan. Apakah hubungan antar variabel itu, jika memang ada hubungannya, termasuk hubungan yang kuat, cakupan, ataukah lemah? 3. Ingin memperoleh kejelasan dan kepastian. Secara matematik, apakah hubungan antar variabel itu merupakan hubungan yang berarti atau meyakinkan, ataukah hubungan yang tidak berarti atau tidak meyakinkan? Arah korelasi. Hubungan antar variabel dilihat dari segi arahnya dibedakan menjadi yang pertama, hubungan yang sifatnya satu arah atau yang disebut juga dengan korelasi positif. Jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan paralel, yang artinya bahwa hubungan antar dua variabel atau lebih menunjukkan arah yang sama. Sehingga apabila variabel X mengalami kenaikan atau pertambahan akan diikuti pula dengan kenaikan atau pertambahan pada variabel Y ataupun sebaliknya. 2. Hubungan yang sifatnya berlawanan arah atau yang disebut juga dengan korelasi negatif. Jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan dengan arah berlawanan. Hal ini berarti kenaikan atau pertambahan pada variabel X akan diikuti dengan penurunan atau pengurangan dari variabel Y. Jika digambarkan dalam bagan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada korelasi positif. Contohnya, kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan ongkos angkutan. Sebaliknya, jika harga BBM rendah, maka ongkos angkutan pun rendah. Jadi, untuk anak panahnya adalah sama arahnya. Yang kedua, korelasi negatif. Contohnya, penerapan pendidikan karakter yang baik akan diikuti dengan makin turunnya tingkat kenakalan siswa. Nah, untuk arahnya yaitu berlawanan. Tiga, hubungan yang sifatnya timbal balik atau yang disebut juga dengan resiprokal, yaitu hubungan yang menunjukkan pada suatu saat variabel X menyebabkan munculnya Y, pada saat lain variabel Y menyebabkan munculnya X. Hal ini mengandung makna bahwa hubungan antar dua variabel saling timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan antara variabel satu dan variabel lain, di mana masing-masing variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat. Contohnya, hubungan motivasi belajar dengan minat membaca, di mana motivasi belajar dapat mempengaruhi minat membaca, dan minat membaca dapat mempengaruhi motivasi belajar.
Peta korelasi. Arah hubungan variabel yang kita cari korelasinya dapat kita amati melalui sebuah peta atau diagram atau yang dikenal dengan nama peta korelasi. Ciri yang terkandung dalam peta korelasi adalah 1. Jika korelasi antara variabel X dan variabel Y merupakan korelasi positif maksimal atau korelasi positif tertinggi atau korelasi positif sempurna, maka pencarian titik yang terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain akan membentuk satu buah garis lurus yang condong ke arah kanan. 2. Jika korelasi antara variabel X dan variabel Y merupakan korelasi negatif maksimal atau korelasi negatif tertinggi atau korelasi negatif sempurna, maka pencarian titik yang terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain akan membentuk satu buah garis lurus yang condong ke arah kiri. 3. Jika korelasi antara variabel X dan variabel Y merupakan korelasi positif yang tinggi atau kuat, maka pada peta korelasi pencarian titiknya sedikit mulai menjauhi garis linear, yaitu titik tersebut terpencar atau berada di sekitar garis lurus tersebut, dengan kecondongan ke arah kanan. 4. Jika korelasi antara variabel X dan variabel Y termasuk korelasi negatif yang tinggi atau kuat, maka pencarian titik yang terdapat pada peta korelasi itu juga sedikit mulai menjauhi garis linear dengan kecondongan ke arah kiri. 5. Baik korelasi positif maupun korelasi negatif dikatakan sebagai korelasi yang cukup atau sedang dan korelasi rendah atau lemah apabila pencarian titik pada peta korelasi itu semakin jauh tersebar atau menjauhi garis linear. Berikut adalah diagram korelasi positif maksimal, diagram korelasi negatif maksimal, diagram korelasi positif tinggi, dan diagram korelasi negatif tinggi. Bisa dilihat untuk korelasi negatif maksimal, pencarian titik yang terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain akan membentuk satu buah garis lurus yang condong ke arah kanan. Sedangkan untuk korelasi negatif maksimal, pencarian titik yang terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain akan membentuk satu buah garis lurus yang condong ke arah kiri. Untuk korelasi positif tinggi, condong ke arah kanan, dan korelasi negatif tinggi, condong ke arah kiri. Penggolongan teknik analisis korelasional. Teknik analisis korelasional dibedakan menjadi dua golongan, yaitu teknik analisis korelasional bivarat, yaitu teknik analisis korelasi yang mendasarkan diri pada dua variabel. 2. Teknik analisis korelasional multivariat, yaitu teknik analisis korelasi yang mendasarkan diri pada lebih dari dua variabel. Nah, untuk penggunaan teknik korelasi sangat bergantung pada jenis statistik data yang akan dicari korelasinya, di samping pertimbangan atau alasan tertentu yang harus dipenuhi. Nah, untuk kali ini, kelompok kami akan membahas teknik analisis korelasional bivarat, yaitu teknik analisis korelasi yang mendasarkan diri pada dua variabel. Yang pertama, korelasi poin biseral. Korelasi poin biseral digunakan untuk menghitung tingkat hubungan variabel berdata nominal bersifat dikotomi atau X dengan variabel berdata skala interval atau Y dengan rumus RPBI sama dengan XP dikurangi XQ per S dikalikan akar dari PQ, di mana
RPBI adalah koefisien korelasi. XP adalah rata data interval kategori 1. XQ adalah rata data interval kategori 0. S adalah deviasi standar seluruh data interval. P adalah proporsi kasus kategori 1. Dan Q adalah proporsi kasus kategori 0. Dua, korelasi kontingensi. Korelasi kontingensi merupakan teknik analisis non-parametrik dan analisis bivarat. Teknik ini memiliki kaitan dengan chi-square. Dengan rumus korelasi kontingensi dilambangkan dengan CC, yakni CC sama dengan akar dari X kuadrat per N ditambah X kuadrat, di mana CC adalah koefisien korelasi kontingensi. X kuadrat adalah chi-square dan N adalah jumlah data sampel. 3. Korelasi pi. Korelasi pi merupakan teknik analisis non-parametrik. Korelasi pi digunakan untuk menguji hipotesis hubungan variabel dengan data nominal. Untuk perhitungan korelasi pi memerlukan tabel kontingensi. Rumus korelasi pi yaitu pi sama dengan AD min BC per akar dari A tambah B dikalikan A ditambah C dikalikan B ditambah D dikalikan X ditambah D. Adapun tabel kontingensi seperti berikut. Empat, korelasi Sperman-Rang. Analisis korelasi Sperman-Rang atau RO berguna untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel-variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal. Mengetahui tingkat kecocokan dari dua variabel terhadap grup yang sama. Rumus korelasi Sperman-Rang yaitu RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dikalikan N kuadrat min 1. Di mana RS adalah koefisien korelasi Sperman-Rang. D adalah perbedaan atau selisih peringkat variabel X dan Y. N adalah jumlah data atau sampel. Untuk uji signifikasi dapat dilakukan dengan dua rumus. Yang pertama menggunakan uji signifikasi untuk N kurang dari sama dengan 30. Dengan rumus T sama dengan RS, R akar dari N-1 per 1 min RS kuadrat dengan menggunakan tabel T. 2. Menggunakan uji signifikasi untuk N lebih dari 30 dengan rumus Z sama dengan RS per 1 per akar dari N-1 dengan menggunakan tabel Z. 5. Korelasi produk momen persen. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval dan rasio. Uji persen produk momen adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara negatif 1, 0, dan 1. Nilai negatif 1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna. Nilai 0 artinya tidak ada korelasi. Dan nilai 1 artinya korelasi positif yang sempurna. Interpretasi mengenai besarnya koefisien positif adalah sebagai berikut. RXY lebih besar dari 0,8 kurang dari sama dengan 1 merupakan kategori sangat tinggi. RXY lebih dari 0,6
kurang dari sama dengan 0,8 kategori tinggi. RxY lebih dari 0,4 kurang dari sama dengan 0,6 kategori cukup. RxY lebih dari 0,2 kurang dari sama dengan 0,4 kategori rendah. RxY lebih dari 0 kurang dari sama dengan 0,2 kategori sangat rendah. Interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi negatif adalah sebagai berikut. RxY lebih dari negatif 1 kurang dari sama dengan negatif 0,8 kategori sangat rendah. RxY lebih dari negatif 0,8 kurang dari sama dengan negatif 0,6 kategori rendah. RxY lebih dari negatif 0,6 kurang dari sama dengan negatif 0,4 kategori cukup. RxY lebih dari negatif 0,4 kurang dari sama dengan negatif 0,2 kategori tinggi. RxY lebih besar negatif 0,2 kurang dari sama dengan 0 kategori sangat tinggi. Korelasi disimbolkan R dan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, rumus simpangan. RxY sama dengan sigma xy per akar dari x kuadrat kali y kuadrat. Atau rumus angka kasar, RxY sama dengan N sigma xy dikurangi sigma x kalikan sigma y per akar dari N sigma x kuadrat min sigma x kuadrat dikalikan N sigma y kuadrat min sigma y dikuadratkan. Untuk uji signifikasi dapat dilakukan dengan dua rumus, yakni 1. Uji signifikasi dengan tabel R produk momen dengan dB sama dengan N min NR, di mana NR adalah jumlah variabel. 2. Uji signifikasi dengan uji T, dengan rumus T sama dengan R akar dari N min 2 per akar dari 1 min R kuadrat. Contoh soal. Diperoleh data penelitian hubungan antara hasil belajar matematika atau variabel X dan hasil belajar IPA atau variabel Y. Berdasarkan data yang diperoleh akan dicari apakah ada hubungan hasil belajar matematika dengan hasil belajar IPA. Penyelesaian dengan menggunakan tabel kerja korelasi. Data tabel. Di sini ada 12 siswa, yaitu dilambangkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Untuk X adalah hasil belajar matematika dan Y adalah hasil belajar IPA. Untuk siswa A, hasil belajar matematika 85 dan hasil belajar IPA adalah 65. Siswa B, hasil belajar matematika 95, hasil belajar IPA 90. Siswa C, hasil belajar matematika 55, hasil belajar IPA 35. Siswa D, hasil belajar matematika 85, hasil belajar IPA 75. Siswa E, hasil belajar matematika 60, hasil belajar IPA 40. Siswa F, hasil belajar matematika 60, hasil belajar IPA 50. Siswa G, hasil belajar matematika 75, hasil belajar IPA 70. Siswa H, hasil belajar matematika 50, hasil belajar IPA
25. Siswa I. Hasil belajar matematika 55, hasil belajar IPA 35. Siswa J. Hasil belajar matematika 80, hasil belajar IPA 65. Siswa K. Hasil belajar matematika 60, hasil belajar IPA 49. Siswa L. Hasil belajar matematika 80, hasil belajar IPA 85. Untuk sigma X dijumlahkan, hasilnya adalah 840. Sigma Y dijumlahkan adalah 684. Untuk sigma X kuadrat adalah 61.250. Sigma Y kuadrat adalah 43.876. Dan sigma Y XY adalah 51.140. Cara penyelesaian, yaitu menghitung koefisien R, yakni rumus R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikalikan N sigma X sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dengan N adalah jumlah siswa yaitu 12, sigma XY yaitu 51.140 dikurangi sigma X 840 kali sigma Y 684 dibagi N 12 dikalikan sigma X kuadrat yaitu 61.250 dikurangi sigma X kuadrat 840 dikalikan N 12 kali sigma Y kuadrat yaitu 43.876 dikurangi sigma Y lalu dikuadratkan. Setelah dihitung, hasil yang diperoleh adalah 0,856. Selanjutnya dapat dihitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat atau Y yang dapat diterangkan oleh keragaman variabel bebas atau X. Perhitungan koefisien determinasi dilambangkan dengan KD yaitu R kuadrat kali 100%. R adalah 0,856 dikuadratkan dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 73,27%. Langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Cara yang pertama, uji signifikansi dengan tabel R produk momen. Langkah yang pertama yaitu hipotesis yang diuji. Dengan hipotesis awal P sama dengan 0, hipotesis akhir P lebih dari 0. Hipotesis awal P sama dengan 0, hipotesis akhir P tidak sama dengan 0. Hipotesis awal P sama dengan 0, hipotesis akhir P kurang dari 0. Yang kedua, DB sama dengan N dikurangi 2. Sama dengan 12 dikurangi 2. Yaitu 10. N adalah jumlah siswa. 3. Periksa tabel R produk momen dengan alfa 0,05 dengan R tabel sama dengan 0,632 kurang dari R hitung yaitu 0,856. 4. Jadi H0 ditolak dengan P lebih besar dari 0. Kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar matematika atau X dengan hasil belajar IPA siswa atau Y. Cara yang kedua, menggunakan uji signifikansi dengan uji T. Dengan rumus T sama dengan R kali akar dari N-2 per akar 1 min R kuadrat. R adalah 0,856 dikalikan dengan akar dari 12 min 2 per akar dari 1 min 0,856 kuadrat.
Hasilnya yaitu 5,236. Yang pertama, hipotesis yang diuji. Hipotesis awal, P sama dengan 0. Hipotesis akhir, P lebih dari 0. Hipotesis awal, P sama dengan 0. Hipotesis akhir, P tidak sama dengan 0. Hipotesis awal, P sama dengan 0. Hipotesis akhir, P kurang dari 0. 2, dB sama dengan N-2 sama dengan 12 dikurangi 2 yaitu 10. 3. Periksa tabel T dengan 0,05 dibandingkan dengan T tabel sama dengan 1,812 kurang dari R hitung sama dengan 5,236. Jadi H0 ditolak dengan P lebih dari 0. Kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar matematika atau X dan hasil belajar IPA siswa atau Y. Uji analisis korelasi. Yang pertama, masukkan data yang akan diimport ke Excel terlebih dahulu, seperti yang ada di gambar. Yang kedua, import data yang sudah ada ke dalam aplikasi, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Yang ketiga, setelah itu lakukan uji analisis di bar analis, lalu pilih bivariate correlation seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini, lalu klik OK. Hasil output yang diperoleh setelah dilakukan analisis akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.